Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Untuk guna melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Kriminologi and Victimologi, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Alfonsus Pahala Manurung, Rizda Aryo Soloko, dan rekan saya yang terakhir Chandra Cipta. Pada kelompok 2 akan membahas tentang sejarah kriminologi dan faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. Pada kelompok 1 telah menjelaskan tentang kriminologi dan objek studi kriminologi menurut undang-undang dan menurut sosiologi. Atas turunan dari itu, izinkan kami kelompok 2 akan menjabarkan tentang lebih lanjut sejarah kriminologi dan faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan. Sejarah kriminologi dibagi menjadi 5 zaman. Adapun zaman yang pertama adalah zaman kuno, zaman yang kedua adalah zaman abad pertengahan, zaman berikutnya adalah zaman permulaan sejarah baru, zaman yang keempat adalah abad ke-18 hingga Revolusi Prancis, dan yang terakhir Revolusi Prancis hingga abad ke-19 dan abad ke-20. Pada zaman kuno, Plato, seorang filsuf yang hidup pada tahun 427 hingga 347 sebelum Masehi, dalam bukunya telah memukakan bahwa emas dan manusia adalah sumber kejahatan. Semakin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, semakin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam bukunya yang berikutnya yang berjudul The Weapon, jika dalam suatu masyarakat tidak ada orang miskin dan tidak ada orang kaya, maka terdapatlah kesusilaan yang tinggi, karena di sana tidak ada sifat rasa iri dan dengki. Selanjutnya, Aristoteles memukakan dalam bukunya yang berjudul Republik bahwa kemiskinan menimbulkan suatu kejahatan dan pemberontakan yang lebih lanjut. Ajaran dua filsuf ini hingga saat ini berpengaruh besar pada lapangan hukum pidana, walaupun pada relevansinya belum ada pendekatan sosiokriminal yang menyatakan bahwa kekayaan merupakan suatu yang menjadikan unsur seseorang melakukan suatu tindak pidana. Namun tidak bisa kita nafikan bahwa boleh jadi tindak pidana korupsi itu didasarkan oleh nafsu atas suatu kekayaan yang semata-mata bukan karena kebutuhan, akan tetapi keserakahan atas suatu harta kekayaan. Nama saya Aryo Saloko dari kelompok 2. Melanjutkan dari apa yang Saudara Faisal jelaskan, kita masuk ke permulaan sejarah baru, yaitu pada abad ke-16. Pada zaman ini atau abad ini, kriminologi mulai tertata rapi, seiring dengan perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Perkembangan kriminologi di abad ke-16 kerap pula dikatakan sebagai era baru kriminologi, karena munculnya kejahatan telah dapat diteliti pada sebab musabab kemasyarakatan, sehingga digolongkan sebagai era prakriminologi dalam arti sempit. Terkait dengan itu muncullah seorang ahli hukum menistis Inggris yang mewarnai masa prakriminologi di bawah pemerintahan Hendrik. Ialah Thomas More, yang dapat dikatakan sebagai generasi pelanjut dari ajaran Plato. More selain ahli hukum, ia dikenal juga sebagai sosiograf, ahli kritik, dan roman sosialistis. Dalam Magnus Socialistisnya, More menggambarkan suatu negara ketika alat-alat produksi dikuasai oleh umum. Inilah yang dimaksudkannya sebagai penduduk utopia, melebihi semua bangsa di dunia dalam hal perikemanusiaan, kesusilaan, dan kebijakan. Apa yang menyebabkan More menganjurkan alat-alat produksi dikuasai oleh umum? Hal demikian sudah pasti memiliki hubungan erat dengan peningkatan kesejahteraan bagi publik atau umum.
yang akan mencegah atau minimal menekan angka kejahatan. Selanjutnya kita masuk ke abad 18 hingga Revolusi Prancis. Pada abad ini mulailah ada pertentangan terhadap hukum pidana. Hukum pidana sebelumnya ditunjukkan untuk menakut-nakuti dengan menjatuhkan hukuman penganiayaan, di mana pribadi penjahat tidak mendapat perhatian, sehingga cara pidana bersifat inkuisitor. Pembuktian tergantung dari kemauan si pemeriksa dan pengakuan si tersangka. Keadaan ini mengundang reaksi, yaitu reaksi terhadap ancient regime atau rezim lama, di mana mempengaruhi hukum pidana dan hukum acara pidana. Hal yang mendasari koreksi atas penghukuman yang nirkemanusiaan tersebut, yakni bersamaan dengan masa Aufklärung atau masa pencerahan, sehingga mulailah hak asasi manusia diberlakukan untuk si penjahat dan rasa keadilan semakin diperhatikan. Montesquieu dalam bukunya Esprit de Louis menentang tindakan sewenang-wenang, hukuman yang kejam, dan pidana berat yang dijatuhkan. Oleh karena itu, bagi Montesquieu mengharapkan agar bentuk perundang-undangan seyogyanya mengikhtiarkan pencegahan kejahatan daripada penghukuman. Kemudian Rousseau mengecam mengadakan perlawanan tentang putusan pengadilan yang tidak adil terhadap perlakuan kejam kepada penjahat dan pemindanaan kepada penjahat yang tak berdosa. Sepaham dengan Rousseau, Voltaire juga memberikan kecaman serupa. Pada 1672 ia tampil sebagai pembela untuk Jean Calais yang tidak berdosa karena dijatuhi hukuman mati dan menentang terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu. Pada zaman Ada Pertengahan, Thomas Chan Aquino mengemukakan pendapat tentang dampak kemiskinan atas kejahatan. Aquino berujar bahwa orang kaya yang hidup bermewah-mewah bahwa hidup untuk kesenangan semata, boros, dan pada akhirnya jika jatuh miskin biasanya akan mudah menjadi pencuri atau summa contra gentiles. Ajaran Aquino ini bukanlah hal baru. Pada akhir tahun ke-18 Hijriah pernah menerapkan penghapusan pidana potong tangan bagi pencuri. Kebenaran kejadian tersebut dapat ditelusuri melalui riwayat yang diceritakan oleh Qasim bin Abdurrahman bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri harta Baitul Mal. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menulis surat kepada Khalifah Umar perihal laki-laki tersebut. Umar pun membalas surat Sa'ad yang isinya pelarangan potong tangan bagi pencuri karena menganggap pencuri itu mempunyai hak terhadap harta Baitul Mal. Kebenaran kejadian tersebut dapat ditelusuri melalui riwayat yang diceritakan oleh Qasim bin Abdurrahman bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri harta Baitul Mal. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menulis surat kepada Khalifah Umar perihal laki-laki tersebut. Umar pun membalas semua. Kebenaran kejadian tersebut dapat ditelusuri melalui riwayat yang diceritakan oleh Qasim bin Abdurrahman bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri harta Baitul Mal. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menulis surat kepada Khalifah Umar perihal laki-laki tersebut. Umar pun membalas surat Sa'ad yang isinya pelarangan potong tangan bagi pencuri karena ia menganggap bahwa pencuri itu mempunyai hak terhadap harta Baitul Mal. Dari Revolusi Prancis hingga ke abad 19, pada abad ke-19 terdapat 3 peristiwa yang mewarnai perkembangan kriminologi
Saya Chandra Ciptoningrum. Setelah tadi kita uraikan mengenai sejarah perkembangan kriminologi, maka saat ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya tindak kejahatan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kejahatan adalah suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain. Kejahatan merupakan sesuatu yang bertentangan dalam norma dan undang-undang. Nah, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan, kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan tindak kejahatan dan apa saja faktor orang itu melakukan kejahatan. Nah, saya akan sedikit menjelaskan beberapa teori pendukung dari faktor-faktor penyebab tindak kejahatan itu muncul. Yang pertama, itu dari perspektif sosiologis. Nah, pada perspektif sosiologis ini berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Bagi perspektif ini, paling tidak terbagi dalam 3 kategori, yaitu strength, cultural deviance atau penyimpangan budaya, and social control. Nah, perspektif strength dan cultural deviance ini memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori yang ketiga yaitu teori social control didasarkan pada asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial yang membuat aturan secara efektif. Lalu yang kedua, dalam perspektif biologis. Perspektif ini mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan. Yang pertama yaitu born criminal, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut. Lalu yang kedua, insane criminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara salah atau benar. Lalu yang ketiga yaitu occasional criminal atau criminolog, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan atau sebagaimana kita kenal habitual criminal. Lalu yang keempat, criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Nah, masuk pada perspektif selanjutnya yaitu perspektif psikologis. Dalam perspektif psikologis, ini mendasarkan tumpuannya pada beberapa alasan. Antara lain yaitu tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah saling menjalin. Dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mendapatkan suatu pengertian mengenai tindak kejahatan. Lalu, kejahatan diyakini pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis itu sendiri. Ada juga dari perspektif lain. Nah, dari perspektif lain ini, penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah kita bisa lihat yang pertama dari teori labeling. Teori labeling ini di mana teori ini memandang perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, tapi justru reaksi sosial lah yang signifikan. Lalu yang kedua, teori konflik. Nah, dalam teori konflik ini tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kekuasaan atau power untuk membuat dan menegakkan hukum. Lalu yang ketiga, teori radikal. Teori ini lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan sebagai lahir dari konsensus masyarakat. Nah, keempat teori inilah yang kemudian menjadi dasar untuk kita menentukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan di lingkungan sosial. Tapi justru reaksi sosial lah yang signifikan. Lalu yang kedua, teori konflik. Nah, dalam teori konflik ini tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kekuasaan atau power untuk membuat dan menegakkan hukum. Lalu yang ketiga, teori radikal. Teori ini lebih mempertanyakan proses
perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan sebagai lahir dari konsensus masyarakat. Nah, keempat teori inilah yang kemudian menjadi dasar untuk kita menentukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan di lingkungan sosial. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Pahala Simanulang. Di sini kami akan membahas sejarah kriminologi dan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dan saya akan membahas faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan oleh kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk-maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukan sebagai pelindung masyarakat. Menurut Sarjijono yang dikutip oleh Rihardi, polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi sebagai organ, yaitu sebagai suatu lembaga pemerintahan terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan. Adapun tugas dan polisi adalah tindak preventif, adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan yang akan terjadi pada kejahatan. Tindak represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindak represif lebih titik beratkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: sistem dan operasi kepolisian yang baik, B. peradilan dan efektif, C. hukum dan perundang-undangan yang berwibawa, D. koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi. Dan dilanjut lebih dijelaskan pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka Polri bertugas diantaranya A. melaksanakan peraturan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dan juga dilihat dari tugas dan wewenang kepolisian, bahwasanya kepolisian sebagai pelindung pengayom masyarakat dan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari gangguan tindak kejahatan. Demikian dari kelompok kami, kiranya semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.